Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul artikel Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Elvesia Bunga Arif. Nama saya Maria Didiana Bika. Nama saya Maria Desiana Gulin. Nama saya Maria Immaculata Torea. Nama saya Amasia Beatrice Ina. Nama saya Maria Carolina Oba. Nama saya Maria Janet Lindade. Dan nama saya Maria Karista Pala. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Abstrak. Karakter disiplin merupakan salah satu nilai utama yang perlu dikembangkan sejak pendidikan dasar karena menjadi fondasi pembentukan kepribadian peserta didik. Guru memiliki peran strategis sebagai pendidik, pembimbing, motivator, teladan, serta evaluator dalam pembentukan karakter disiplin siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis hasil penelitian mengenai peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar. Berdasarkan berbagai artikel ilmiah yang perlu dipublikasikan, penelitian menggunakan metode sistematik literatur review dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap artikel nasional yang dipublikasikan selama 5 tahun terakhir. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu organis, sintesis, dan identif. Berdasarkan hasil penelusuran diperoleh sebanyak 25 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam pembentukan karakter disiplin melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian motivasi, penguatan karakter, penegakan aturan sekolah, pemberian penghargaan, dan konsekuensi serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan karakter disiplin dipengaruhi oleh sinergi antara guru, sekolah, orang tua, dan lingkungan belajar. Dengan demikian, peran guru tidak hanya sebagai penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga sebagai agen utama dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik secara berkelanjutan. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik, tetapi juga melalui terbentuknya karakter yang baik pada diri peserta didik. Salah satu karakter yang menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan adalah karakter-karakter disiplin. Disiplin merupakan sikap taat terhadap aturan maupun pengendalian diri, menghargai waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, serta memiliki komitmen dalam melaksanakan kewajiban. Pembentukan karakter disiplin menjadi kebutuhan yang sangat penting pada jenjang sekolah dasar, karena pada usia tersebut anak berada pada tahap perkembangan moral dan sosial yang sangat pesat. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan menjadi kebiasaan yang harus terbawa hingga dewasa. Oleh sebab itu, sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik melalui berbagai aktivitas pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari. Guru merupakan tokoh utama yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai teladan motivator, fasilitator, pembimbing, evaluator, dan pembentukan karakter. Keteladanan guru dalam bersikap disiplin akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik, sehingga mereka terdorong untuk meniru perilaku positif tersebut.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter disiplin dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi seperti pembiasaan datang tepat waktu, pelaksanaan tata tertib sekolah, pemberian penghargaan dan konsekuensi, kegiatan agama, pembelajaran berbasis karakter, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Namun demikian, implementasi pembentukan karakter disiplin masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya konsensus, penerapan aturan, minimnya kerjasama antara sekolah dengan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Seiring perkembangan penelitian mengenai pendidikan karakter, telah banyak artikel ilmiah yang mengaji berbagai strategis guru, pembentukan karakter disiplin peserta didik di sekolah dasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan temuan yang beragam sehingga diperlukan suatu kajian literatur yang mampu mengintegrasikan berbagai hasil penelitian menjadi satu kesimpulan yang komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis hasil-hasil penelitian mengenai peran guru dalam pembentukan karakter disiplin siswa sekolah dasar melalui kajian terhadap suatu artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensistematis berbagai hasil penelitian yang relevan mengenai peran guru dalam membentuk karakteristik siswa di sekolah dasar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri artikel-artikel ilmiah nasional yang dipublikasikan pada rentang waktu 2020 sampai 2025. Artikel diperoleh dari berbagai jurnal nasional terindeks serta memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas peran guru, pendidikan karakter, karakter disiplin, strategi pembelajaran dan pembiasaan, maupun implementasi pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar. Data dianalisis menggunakan 3 tahap, yaitu 1. Organis, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memilih artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. 2. Sintesis, yaitu menggabungkan berbagai hasil penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang saling berkaitan mengenai peran guru dalam membentuk karakter disiplin. 3. Induktif, yaitu mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta temuan-temuan penting dari seluruh artikel sehingga dapat disusun satu sintesis yang komparatif. Sebanyak 25 artikel memenuhi kriteria penelitian dan selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk mengetahui berbagai strategi, bentuk implementasi, serta efektivitas peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar. Dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian literatur diperoleh sebanyak 25 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Seluruh artikel dipublikasikan pada rentang tahun 2020 sampai 2025 serta membahas berbagai strategi, implementasi maupun efektivitas peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar. Rincian artikel yang dianalisis disajikan pada tabel berikut. Hasil kajian artikel. 1. Nama penulis Dara Mustika dan kawan-kawan. Tahun terbit 2024. Judul artikel Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab di Sekolah Dasar. Nama jurnal Journal of Education Research. Volume 5 nomor 1. Halaman 728 sampai 733. 2. Nama penulis Agung Nugroho. Tahun terbit 2020.
Judul artikel penanaman karakter disiplin pada siswa sekolah dasar. Nama jurnal, Jurnal Fundamental Pendidikan Dasar. Volume 3 nomor 4 halaman 90 sampai 100. 3. Nama penulis Yuni Hafida Ar-Rasyida, tahun terbit 2021. Judul artikel Pembelajaran daring dalam pembentukan karakter tanggung jawab dan disiplin siswa sekolah dasar. Nama jurnal Pendidikan, volume 6 nomor 1 halaman 32 sampai 36. 4. Nama penulis Nurul Amelia dan kawan-kawan, tahun 2023. Judul artikel Strategi Guru dalam menanamkan karakter disiplin siswa sekolah dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, volume 7 nomor 1 halaman 142 sampai 149. 5. Nama penulis Titin Yulia Ningrum dan kawan-kawan, tahun terbit 2022. Judul artikel Analisis Karakter Disiplin Siswa Sekolah Dasar pada Pembelajaran Tatap Muka Pasca Pandemi. Nama Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar, volume 1 nomor 1 halaman 42 sampai 45. 6. Nama penulis Alfi Khairil Huda dan kawan-kawan, tahun terbit 2021. Judul artikel Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Berbasis Nilai Religius di Sekolah Dasar. Nama jurnal Pasi Cedu, volume 5 nomor 5 halaman 4190 sampai 497. 6. Nama penulis Alfi Khairil Huda dan kawan-kawan, tahun terbit 2021. 6. Nama penulis Alfi Khairil Huda dan kawan-kawan, tahun terbit 2021. Judul artikel Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Berbasis Nilai Religius di Sekolah Dasar. Nama jurnal Pasi Cedu, volume 5 nomor 5 halaman 4190 sampai 4197. 7. Nama penulis Irsa dan kawan-kawan, tahun terbit 2020. Judul artikel Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Siswa di Sekolah Dasar Kota Bau-Bau. Nama Jurnal Pendidikan Dasar, volume 5 nomor 1 halaman 10 sampai 17. 8. Nama penulis Jihan Amelia Yuliati dan kawan-kawan, tahun terbit 2025. Judul artikel Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Tingkat Sekolah Dasar melalui Ekstrakurikuler Panahan. Nama jurnal Journal of Primary Education Study, volume 1 nomor 1 halaman 1 sampai 8. 9. Nama penulis Vinkan Dwi Ningtyas dan kawan-kawan, tahun terbit 2023. Judul artikel Pendidikan Karakter Disiplin di Sekolah Dasar. Nama jurnal Didaktik Jurnal Ilmiah PGSD PKI Universitas Mandiri, volume 9 nomor 5 halaman 1887 sampai 1895. 10. Nama penulis Risma dan kawan-kawan, tahun terbit 2025. Judul artikel Peran Guru dalam Menumbuhkan Karakter Disiplin Siswa Sekolah Dasar melalui Pembiasaan dalam Pembelajaran. Nama jurnal Pendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, volume 10 nomor 4 halaman 325 sampai 333. 11. Nama penulis Fajar Sri Utami dan kawan-kawan, tahun terbit 2025. Judul artikel Pembentukan Karakter Disiplin Sinergi dan Budaya Sekolah di Sekolah Dasar. Nama jurnal Pendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, volume 10 nomor 4 halaman 362 sampai 374. 12.
Nama penulis Haslinda dan kawan-kawan. Tahun terbit 2025. Judul artikel Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembiasaan di Sekolah. Nama Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Volume 2, nomor 3, halaman 3714 sampai 3719. 13. Nama penulis Sabina Hui dan kawan-kawan. Tahun terbit 2024. Judul artikel Analisis Peran Guru dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Nama Jurnal Pasicedu. Volume 8, nomor 3, halaman 2386 sampai 2397. 14. Nama penulis Reisha Asmi dan kawan-kawan. Tahun terbit 2022. Judul artikel Penguatan Disiplin dalam Pembelajaran melalui Penerapan Rules and Prosedur pada Siswa Sekolah Dasar. Nama Jurnal Pasicedu. Volume 6, nomor 4, halaman 6320 sampai 6328. 15. Nama penulis Sagira Dewi Risti Februari. Tahun terbit 2025. Judul artikel Strategi Efektif Peningkatan Disiplin Siswa di Sekolah Dasar. Nama Jurnal Citra Magang dan Persekolahan. Volume 3, nomor 2, halaman 111 sampai 118. 16. Nama penulis Yunita Rahma dan kawan-kawan. Tahun terbit 2024. Judul artikel Pendidikan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa di Sekolah Dasar. Nama jurnal Maras Jurnal Penelitian Multidisiplin. Volume 2, nomor 4, halaman 1974 sampai 1982. 17. Nama penulis Erika Rianti dan kawan-kawan. Tahun terbit 2023. Judul artikel Peran Guru dalam Pembinaan Karakter Disiplin Peserta Didik. Nama jurnal Murhum Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Volume 4, nomor 2, halaman 360 sampai 370. 18. Nama penulis Puji Lestari dan kawan-kawan. Tahun terbit 2025. Judul artikel Peran Guru dalam Pendidikan Karakter untuk Membentuk Tanggung Jawab dan Disiplin Siswa Sekolah Dasar. Nama Journal of Nusantara Education. Volume 4, nomor 2, halaman 32 sampai 45. 19. Nama penulis Ni Ketut, Alif Judith Astuti dan kawan-kawan. Tahun terbit 2025. Judul artikel Optimalisasi Peran Guru dalam Internalisasi Nilai Pancasila untuk Membentuk Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab. Nama jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat. Volume 5, nomor 1, halaman 432 sampai 439. 20. Nama penulis Pitaya Rahmadi dan kawan-kawan. Tahun terbit 2020. Judul artikel Peran Guru dalam Membentuk Sikap Disiplin Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar melalui Penghargaan dan Konsekuensi. Nama jurnal Jombe Journal of Holistic Mathematics Education. Volume 4, nomor 1, halaman 80 sampai 101. 21. Nama penulis Ajeng Rahma Maulida dan kawan-kawan. Tahun terbit 2025. Judul artikel Analisis Strategi Pembelajaran Efektif untuk Menumbuhkan Karakter Disiplin Siswa Sekolah Dasar. Nama jurnal Cakra Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Volume 5, nomor 2, halaman 617 sampai 626. 22. Nama penulis Indah Damayanti dan kawan-kawan. Tahun terbit 2025. Judul artikel Implementasi Pendidikan Budi Pekerti Disiplin di Sekolah Dasar dalam Menghadapi Tantangan dalam Penerapan. Nama jurnal
Pendas Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar, volume 10 nomor 4, halaman 687 sampai 697. 23. Nama penulis Anggit Fadila Putra, tahun terbit 2022. Judul artikel Penerapan Karakter Disiplin Melalui Pembiasaan pada Peserta Didik Sekolah Dasar. Nama jurnal Pasijedi, volume 6 nomor 4, halaman 6307 sampai 6312. 24. Nama penulis Septiani dan kawan-kawan, tahun terbit 2024. Judul artikel Penguatan Pendidikan Karakter Disiplin di Sekolah Dasar. Nama jurnal 24. Nama penulis Septiani dan kawan-kawan, tahun terbit 2024. Judul artikel Penguatan Pendidikan Karakter Disiplin di Sekolah Dasar. Nama jurnal Dunia Pendidikan, volume 4 nomor 4, halaman 1518 sampai 1533. 25. Nama penulis Alfrida Nur Hanifah dan kawan-kawan, tahun terbit 2024. Judul artikel Analisis Pendidikan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui Budaya Sekolah di Sekolah Dasar. Nama jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran, volume 4 nomor 2, halaman 323 sampai 329. Pada artikel ke-1, menurut Dara Mustika Mufairuzuddin dan Rizky Ananda 2024, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman kepala sekolah dan guru mengenai karakter disiplin dan tanggung jawab, implementasi pendidikan karakter, serta hambatan dalam penerapan di SDN 192 Pekanbaru. Titik penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan subjek kepala sekolah, guru kelas 4, dan siswa kelas 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memakai karakter disiplin sebagai kepatuhan terhadap seluruh aturan berlaku, sedangkan guru memakai disiplin sebagai kesadaran untuk menaati aturan di berbagai situasi. Karakter tanggung jawab dipahami sebagai kesediaan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Titik implementasi pendidikan karakter dilakukan melalui program pengembangan diri, kegiatan spontan, integrasi nilai karakter dalam pelajaran melalui teguran, pengingatan, dan pembiasaan. Titik penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi pendidikan karakter berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan penguatan karakter disiplin dan tanggung jawab memerlukan kerjasama yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pada artikel kedua, menurut Agung Nugroho 2020, penelitian ini membahas penanaman karakter disiplin pada siswa sekolah dasar melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin merupakan salah satu karakter penting yang harus ditanamkan sejak dini melalui keteladanan guru, pembiasaan, serta penerapan tata tertib sekolah secara konsisten. Guru berperan sebagai teladan dalam menunjukkan perilaku disiplin, sedangkan pembiasaan seperti datang tepat waktu untuk mematuhi aturan sekolah, menjaga kebersihan, dan mengerjakan tugas sesuai waktu menjadi strategi utama dalam pembentukan karakter disiplin siswa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penanaman karakter disiplin memerlukan kerjasama antara guru, sekolah, dan orang tua sehingga pembentukan karakter dapat berlangsung secara optimal. Pada artikel ketiga, menurut Yuni Hardiha Asyuida dan Hayu Afarnitini 2021,
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pembelajaran daring dalam pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa sekolah dasar serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SDN Negeri Kauman 2 Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab selama pembelajaran dari sulit dikontrol karena keterbatasan interaksi antara guru dan siswa. Selain itu, masih terdapat orang tua yang tidak dapat mendampingi anak belajar karena kesibukan bekerja serta belum adanya evaluasi karakter yang sistematis menggunakan instrumen yang valid. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab selama pembelajaran daring memerlukan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua agar penguasaan serta pembinaan karakter siswa dapat berjalan secara optimal. Pada artikel keempat, menurut Nurul Amelia dan Febriana David 2023, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru dalam menanamkan karakter disiplin dilakukan dengan menyusun perangkat pembelajaran yang memuat nilai-nilai karakter disiplin, memberikan keteladanan dan bimbingan kepada siswa, membuat peraturan tertulis maupun tidak tertulis, menerapkan reward dan punishment, serta pembiasaan kegiatan rutin harian, mingguan, spontan, dan terstruktur. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan strategi tersebut didukung oleh kontrol kepala sekolah, dukungan orang tua, keterlibatan guru, dan kesadaran siswa, sedangkan faktor penghambatnya berasal dari kurangnya kesadaran diri siswa, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar. Pada artikel kelima, menurut Tirtin Yuliani Grum, Tira Mardina, dan Rita Sukmarani 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter disiplin sekolah dasar pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka pasca pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menunjukkan karakter disiplin yang baik, seperti datang sekolah tepat waktu, mematuhi tata tertib, mengenakan seragam sesuai ketentuan, serta mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa siswa yang kurang disiplin, sehingga guru terus melakukan pembiasaan, pengawasan, dan pemberian arah agar karakter disiplin siswa dapat berkembang secara optimal. Pada artikel ke-6, menurut Alfi Hrilhuda, Maria Montessori, Yalema Mias, dan Rifna 2021, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembinaan karakter disiplin siswa berbasis nilai religius di sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan karakter disiplin dilakukan melalui pembiasaan kegiatan religius seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca ayat suci, melaksanakan sholat berjamaah, serta membiasakan sikap sopan santun dan tanggung jawab. Guru berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai religius sehingga peserta didik terbiasa bersikap disiplin baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai religius dalam kegiatan sekolah efektif dalam membentuk karakter disiplin siswa.
Pada artikel ke-7, menurut Isran dan Syamsurjal 2020, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter disiplin pada siswa sekolah dasar di Kota Bau-Bau. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter disiplin diterapkan melalui pembiasan menaati tata tertib sekolah, datang tepat waktu, berpakaian sesuai ketentuan, melaksanakan piket kelas, serta mengikuti upacara bendera secara tertib. Guru berperan sebagai teladan, pembimbing, dan pengawas dalam membentuk perilaku disiplin siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter disiplin dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kerjasama antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Pada artikel ke-8, menurut Jihan Amelia Yulianti dan Fajar Subansyah Hinaga 2025, penelitian ini bertujuan menganalisis peran kegiatan ekstrakurikuler, panahan, dan membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler panahan mampu membentuk karakter disiplin siswa melalui pembiasaan hadir tepat waktu, menaati aturan, mengikuti instruksi pelatih, menjaga perlengkapan, serta bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Guru atau pelatih berperan sebagai pembimbing dan teladan dalam menanamkan nilai disiplin hingga kegiatan ekstrakurikuler menjadi salah satu sarana yang efektif dalam membentuk karakter disiplin peserta didik. Pada artikel ke-9, menurut Siti Rohmana 2023, penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar dan diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter. Penelitian ini pendekatan kualitas titik penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta dengan subjek kepala sekolah, guru, dan siswa. Data yang dikumpulkan adalah teknik transigulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar Muhammadiyah Sapen dilakukan sesuai 9 kebijakan. Yang pertama, penguatan membuat program pendidikan karakter. Yang kedua, menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas. Yang ketiga, melaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar Muhammadiyah Sapen dilakukan sesuai 9 kebijakan. Yang pertama, penguatan membuat program pendidikan karakter. Yang kedua, menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas. Yang ketiga, melakukan sholat duha dan sholat zuhur bersama. Keempat, membuat pos efektif di setiap kelas. Yang kelima, memantau perilaku disiplin siswa di sekolah melalui buku catatan kegiatan harian. Yang keenam, memberikan pesan-pesan efektif di berbagai sudut sekolah. Yang ketujuh, melibatkan orang tua. Yang kedelapan, melibatkan komite sekolah. Dan yang kesembilan, menciptakan iklim kelas yang konduktif dan nyaman. Pada artikel ke-10, menurut Risma, Haitu Rahma, Ineng Irama, dan Ineng Irama Rezkila 2025, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam mengembangkan disiplin siswa melalui pembiasan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan melibatkan guru dan siswa kelas 5 dalam sebuah sekolah dasar sebagai subjek penelitian.
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan sebagai panutan, pembimbing, dan pengawas dalam menanamkan kebiasaan positif seperti mematuhi peraturan kelas, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan menjaga kerapian. Pembiasaan diimplementasikan melalui rutinitas harian, pendobelan oleh guru, penguatan, dan konsekuensi yang konsisten. Tantangan yang dihadapi guru meliputi perbedaan perilaku siswa dan kurangnya dukung orang tua dalam memperkuat disiplin di rumah. Penelitian ini menyoroti bahwa pembiasaan yang konsisten dan dukung lingkungan sekolah sangat penting untuk membentuk disiplin siswa. Pada artikel ke-11 menurut Fajar Sri Utami 2025, penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan karakter disiplin siswa melalui penerapan budaya sekolah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter disiplin siswa melalui pembiasaan rutin, seperti datang tepat waktu, melaksanakan apel pagi, menaati tata tertib sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, serta pembiasaan sikap tertib dalam setiap kegiatan. Guru berperan sebagai teladan, pembimbing, dan pengawas dalam pelaksanaan budaya sekolah, sehingga karakter disiplin siswa dapat berkembang secara konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan budaya sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan mampu memperkuat karakter disiplin peserta didik. Pada artikel ke-12 menurut Haslinda, Nurfadila, Darmiati, Dwi Delia Putri 2025, penelitian ini bertujuan mengungkapkan peran guru dalam pembentukan karakter disiplin siswa melalui kegiatan pembiasaan di sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam membentuk karakter disiplin melalui pembiasaan rutin, keteladanan, pemberian penghargaan, dan sanksi yang bersifat edukatif. Meskipun terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran disiplin siswa dalam perbedaan latar belakang keluarga, guru mengatasinya melalui kerjasama dengan orang tua dan pembinaan secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiasaan dilakukan secara konsisten, efektif dalam membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar. Pada artikel ke-13, menurut Sabina Huig 2024, pendidik memainkan peran penting selama waktu yang dihabiskan untuk membuat masa depan yang berkualitas, baik secara mental maupun etis, dengan tujuan agar kelas dapat membantu mengikuti inisiatif negara. Tugas dan kewajiban guru sangatlah besar. Guru memiliki peran besar dalam pendidikan peserta didik karena guru dapat melatih kedisiplinan peserta didik di sekolah sehingga terbentuklah karakter yang baik dalam diri anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran guru dalam meningkatkan karakter disiplin siswa di SD Katolik Santa Teresia Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada guru, perwakilan orang tua, serta perwakilan siswa di SD Katolik Ternate. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru dalam meningkatkan karakter disiplin siswa di SD Katolik Santa Teresia sudah baik karena dengan adanya guru menjadi teladan yang disiplin bagi siswa, guru-guru di sana sudah menampilkan dan memberikan contoh perbuatan yang baik dalam meningkatkan karakter disiplin siswa. Pada artikel ke-14 menurut Reisha Azmi dan
Ratnasari Dia Utami 2022, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan roles dalam pembentukan karakter disiplin siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan dan prosedur yang jelas disertai pembiasaan serta pengawasan yang konsisten oleh guru mampu meningkatkan kedisiplinan siswa. Guru berperan dalam menyampaikan aturan, memberikan contoh perilaku disiplin, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran dengan sanksi yang bersifat mendidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan roles secara konsisten efektif dalam menanamkan karakter disiplin pada siswa sekolah dasar. Pada artikel ke-15, menurut Sagira Dwi Resti Februari 2025, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin siswa di SDN Sekar Putih 2 dari perspektif siswa, guru, dan orang tua. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan disiplin siswa dipengaruhi oleh penerapan aturan sekolah yang konsisten, keteladanan guru, pemberian motivasi, serta kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi peningkatan disiplin akan berjalan lebih efektif apabila sekolah dan keluarga bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter disiplin siswa. Pada artikel ke-16, menurut Nurita Rahman dan kawan-kawan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan karakter, disiplin, dan tanggung jawab siswa di tingkat sekolah dasar yang merupakan aspek krusial dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Pemilihan topik ini didasari oleh menurunnya nilai moral dan meningkatnya perilaku tidak disiplin di sekolah dasar yang mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar di era revolusi industri, di mana keterampilan karakter yang kuat sangat dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pengumpulan data dari berbagai buku, artikel, dan sumber literatur terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan karakter yang melibatkan pembiasaan, teladan, dan dukungan dari lingkungan sekolah dapat secara efektif meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Peran guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang mendukung pembentukan karakter ini. Pendidikan yang tidak hanya menekankan teori, tetapi juga praktik, langsung dapat membantu siswa menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang konsisten memungkinkan siswa menjadi individu yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki dasar moral yang kokoh. Dengan pendidikan karakter yang berfokus, siswa akan siap menghadapi tantangan global dan berperan sebagai agen perubahan yang positif bagi bangsa. Temuan ini menekankan pentingnya kerjasama dari berbagai pihak dalam proses pendidikan karakter untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada artikel ke-17, menurut Erika Rianti dan Dea Mustika, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran guru serta kendala yang dihadapi dalam pembinaan karakter disiplin peserta didik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan 12 bentuk tindakan dalam membina karakter disiplin siswa, seperti memberikan keteladanan, membiasakan siswa mematuhi tata tertib, memberikan nasihat, teguran, motivasi, serta melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran siswa dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa guru perlu terus meningkatkan perannya serta menerapkan langkah yang lebih tegas dan sesuai dengan kondisi siswa dalam mengatasi pelanggaran disiplin. Pada artikel ke-18, menurut Puji Lestari dan Miftahul Mahrus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam pendidikan karakter untuk membentuk tanggung jawab dan disiplin siswa di SDN 03 Transbangsa Negara. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan dalam bentuk karakter siswa melalui 5 aspek utama, yaitu memberikan keteladanan, membiasakan kegiatan positif seperti piket kelas dan pemeriksaan kerapian, mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pembelajaran, memberikan penguatan positif berupa pujian dan penghargaan, serta melakukan evaluasi dan refleksi melalui observasi harian. Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan pembentukan karakter didukung oleh komunikasi yang baik antara guru dan siswa, lingkungan sekolah yang kondusif, serta keterlibatan aktif orang tua. Adapun faktor penghambat berasal dari kurangnya kesadaran, rasa malas, rendahnya kepercayaan diri siswa, pengaruh gawai, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh teman sebaya. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter di sekolah dasar mampu membentuk sikap tanggung jawab dan disiplin siswa, namun memerlukan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat agar hasilnya lebih optimal. Pada artikel ke-19, menurut Niketut Alit Yudit Astuti, Wayan Lasmawan, dan Wayan Budiarta, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi optimalisasi peran guru dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab siswa. Penerapan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui wawancara dengan guru, siswa, dan pihak sekolah, serta observasi langsung di kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran yang menekankan keteladanan dan pembiasaan perilaku disiplin serta tanggung jawab. Selain itu, internalisasi nilai Pancasila juga diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa secara aktif. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan pendidikan karakter yang holistik dan terintegrasi mampu membentuk siswa yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada artikel ke-20, menurut Pitayah Rahmadi dan kawan-kawan, selama menjalani program pengalaman lapangan khususnya dalam mengajar, penelitian memperhatikan banyak siswa yang menunjukkan sikap yang tidak disiplin selama pembelajaran. Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk memaparkan peran guru Kristen di dalam membangun sikap disiplin siswa kelas 1 sekolah dasar melalui penghargaan dan konsekuensi melalui metode kualitatif deskriptif.
Dalam pendidikan Kristen, guru Kristen dipanggil Tuhan untuk membantu siswa memilih karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Salah satunya adalah sikap disiplin. Sikap disiplin tidak dapat bertumbuh dengan baik tanpa adanya motivasi. Oleh sebab itu, guru Kristen perlu untuk memotivasi siswa secara terus-menerus. Sikap disiplin yang ditanamkan sejak dini akan membuat siswa memiliki kepribadian yang taat. Pembentukan sikap disiplin siswa dapat dilakukan dengan menerapkan penghargaan dan konsekuensi di dalam kelas. Penghargaan dan konsekuensi yang diterapkan oleh guru Kristen harus berpedoman pada nilai Alkitab sehingga siswa menyadari bahwa sikap disiplin yang dimilikinya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan kemuliaan Tuhan. Jadi, guru Kristen memegang peran yang begitu penting dalam membentuk sikap disiplin siswa yang sesuai dengan nilai Kristiani. Hendaknya guru Kristen dalam menerapkan penghargaan dan konsekuensi harus disesuaikan dengan usia, perkembangan, dan tentunya nilai-nilai Alkitab. Pada artikel ke-21 menurut Ajen Rahmanulida dan kawan-kawan 2025, penanaman pendidikan karakter khususnya disiplin sangat penting dalam membentuk sikap, tanggung jawab, dan moral siswa sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam menanamkan karakter disiplin melalui sistematis literatur review terhadap 12 artikel jurnal nasional terakreditasi yang relevan yang diterbitkan pada periode 2019 sampai 2024. Hasil kajian menunjukkan 3 pendekatan utama yang efektif dalam meningkatkan karakter disiplin, yaitu 1. Ballet learning yang dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. 2. Pembiasaan melalui aktivitas rutin seperti apel pagi, piket, dan makan bersama yang menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 3. Keteladanan yang diberikan oleh guru dan lingkungan sekolah yang menjadi contoh nyata bagi siswa. Ketiga pendekatan ini apabila diterapkan secara simultan dan berkelanjutan dapat memperkuat karakter disiplin siswa secara holistik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi pendidikan karakter di sekolah dasar yang dapat meningkatkan kualitas pendidik dalam pembentukan karakter siswa. Pada artikel ke-22 menurut Indah Dayamanti dan kawan-kawan 2025, penelitian ini mengkaji implementasi pendidik karakter yang berfokus pada disiplin di sekolah dasar serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya di tengah pesatnya perubahan teknologi dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk disiplin, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan yang dihadapi oleh sekolah, guru, dan siswa, serta mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memperkuat disiplin sebagai nilai karakter yang fundamental dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka sistematis. Penelitian ini menganalisis artikel, jurnal, buku, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui pemetaan sumber dan pengelompokan tematik dan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang komparatif tentang pengembangan disiplin dalam pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin siswa masih belum konsisten, yang tercermin dari kebiasaan datang terlambat, tugas yang tidak selesai,
kurangnya perhatian dalam pembelajaran, serta ketidaktahuan terhadap peraturan. Pada artikel ke-23 menurut Anggrit Fadilah Putri dan Ahmad Fotohim 2022, penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitiannya, penelitian kualitatif yaitu penghimpunan informasi yang dapat dari suatu wilayah tentu dengan tujuan untuk membela peristiwa, dan dalam penelitian ini yang menjadi instrumen kunci adalah penelitian itu sendiri. Pengambilan sampel sumber data dilaksanakan dengan konsisten dan tambah teknik pengumpulan melalui perpaduan analisis data dengan induktif, dan hasil penelitian memfokuskan pada intisari secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan proses pendekatan yang dilakukan melalui pengalaman-pengalaman yang dilihat secara langsung oleh peneliti, serta diperlukan pernyataan-pernyataan yang dimana bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta yang ada di lapangan bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa penerapan karakter disiplin melalui kegiatan pembiasaan pada peserta didik di SD Negeri 2 Nepungsari sudah berjalan dengan baik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan Agus tahun 2028 mengatakan bahwa dalam membentuk karakter disiplin dilakukan melalui pemberian punsimet kepada peserta didik. Pada artikel ke-24 menurut Septiani dan Fitri Sumanto 2024, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode survei analitik. Adapun instrumen penelitian digunakan dalam eksplorasi ini adalah angket, sehingga hasil yang dapat ini merupakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik sekolah dasar. Adapun sampel yang diperoleh pada pengumpulan data ini ada sebanyak 32 sampel, yang mana terdiri dari 3 sampel siswa kelas 1, 5 sampel siswa kelas 2, 5 sampel siswa kelas 3, 7 sampel siswa kelas 4, 3 sampel siswa kelas 5, dan 9 sampel siswa kelas 6. Teknik pengumpulan data: mengumpulkan data ini dilakukan dengan pemberian pernyataan-pernyataan skala Likert kepada responden yang disebarkan dengan menggunakan Google Formulir, yang sebelumnya terlebih dahulu meminta kesediaan untuk menjadi responden dalam penelitian ini, dan telah diberikan pengertian mengenai tujuan penelitian ini. Analisis data: hasil data pada penelitian ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yang disajikan dengan tabel dan diagram. Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan seberapa disiplin peserta didik sekolah dasar, yang kemudian skor lengkapnya dipisahkan dari total seluruh pernyataan, yang kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan rata. Pada artikel ke-25 menurut Alfrida Nur Hanifah dan kawan-kawan 2024, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandasan pada bersifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi. Setting penelitian ini di SD Sendang Muloyo 2 Semarang, sedang subjek meneliti adalah guru dan peserta didik SDN Sendang Muloyo 2 Semarang. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit-unit uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang ada. Pada penelitian ini, penelitian menemukan beberapa fakta menarik yang akurat berdasarkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diperoleh gambaran mengenai implementasi pendidikan karakter disiplin yang dimiliki peserta didik melalui budaya sekolah di SDN Sendang Muloyo 2 Semarang, yaitu kegiatan rutin, keteladanan, dan pengkondisian. Waktu selanjutnya, saya akan menarik kesimpulan dari artikel tersebut. Berdasarkan hasil sistematis literatur review terhadap 25 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020 sampai 2025, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar. Peran tersebut diwujudkan melalui keteladanan, pembiasaan perilaku disiplin, pemberian motivasi, penguatan pendidikan karakter, penegakan tata tertib sekolah, pemberian penghargaan dan konsekuensi, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan karakter disiplin tidak hanya bergantung pada guru, tetapi dipengaruhi oleh sinergi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan belajar. Konsistensi dalam penerapan aturan serta kerjasama semua pihak menjadi faktor utama dalam menanam nilai disiplin secara berkelanjutan. Oleh karena itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan dan agen utama dalam membentuk karakter disiplin peserta didik, sehingga mampu menciptakan generasi yang bertanggung jawab, tertib, dan berkarakter baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.